Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat Podcast ASNBU, balik lagi sama kita kelompok satu. Hari ini kelihatannya pada semangat semua ya, seger-seger. Kayak nggak ada beban kerjaan gitu kan. Oke, kita akan ngobrol tentang what we can do to make PU better and stronger. Lebih dalamnya lagi, kita bakal bahas peran kita sebagai ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan gimana kita bisa berkontribusi aktif nih untuk bangsa dan negara dengan semangat yang selalu kita gaungkan, yaitu PU Sikap Membangun Negeri untuk Rakyat. Di sini aku nggak sendirian, udah hadir 6 rekan hebat dari beberapa unor nih yang siap berbagi ceritanya. Oh ya, sebelumnya kenalin dulu, aku Ahmad Sultan Abror dari Inspektorat Jenderal. Kemudian ada rekanku Emma, silakan. Halo semua, salam kenal. Aku Emanuela Setinjak dari Inspektorat Jenderal. Salam kenal. Halo semua, aku Awalia Nur Azizah dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Balki Suryahandayani dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Salam kenal. Halo teman-teman semua, nama aku Kunto Alexandoso, aku dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Halo teman-teman semua, aku Sarah Anita dari Bina Konstruksi. Salam kenal semua. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Sania. Aku dari Sekretariat Jenderal. Hai. Oke, lengkap banget ya kita ya. Udah kayak miniatur Kementerian PU nih. Oke, eh, yang pertama kita bakalan bahas apa arti kontribusi ASN PU untuk bangsa. Aku mau mulai dengan pertanyaan sederhana aja. Menurut teman-teman, apa arti kontribusi kita sebagai ASN PU untuk bangsa nih? Bisa dimulai dari teman Inspektorat Jenderal, silahkan. Oke, thank you atas pertanyaannya dan kesempatannya. Kalau untuk saya, di tim Inspektorat Jenderal itu kontribusi kita sebagai ASN itu memastikan bahwa setiap program pemerintah, terutama sekarang kita bicara di Kementerian PU ya, itu tuh harus berjalan dengan bersih, transparan, dan akuntabel. Karena pembangunan itu di dalamnya itu ada proses perencanaan sampai dengan pengawasan. Kita harus mengelolanya, karena kalau tidak dikelola itu, ya apa arti pembangunan? Tidak ada integritas, tidak ada transparansi di dalamnya. Keren banget, integritas tanpa batas. Terus yang kedua ada temen kita lagi nih dari BPSDM, silakan. Oke, thank you Mas Ahmad. Kalau dari BPSDM sendiri sesuai dengan namanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berarti kontribusi kita tuh lewat peningkatan kualitas sumber daya manusianya. ASN tuh harus terus belajar supaya bisa memberikan pelayanan terbaik. Jadi investasi utama kita itu ada di sumber daya manusianya, gitu Mas. Oke, karena investasi utama jangka panjang adalah sumber daya manusia ya Mbak ya. Oke, dilanjut teman kita nih dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, dipersilakan. Oke, kalau kontribusi kami di bidang pembiayaan ya di DJPI itu memastikan proyek pembangunan tetap jalan ya meski kayak sekarang tuh kita lagi efisiensi APBN, kita siapkan skema kreatif kayak KPBU supaya pembangunan itu tetap berkelanjutan seperti itu. Oke, menarik banget ya. Berarti kontribusi itu maknanya luas ya, dari integritas, pengembangan kapasitas, sampai dengan skema pembayaran gitu. Terus yang kedua, ada juga nih tantangan ASN PU di lapangan nih. Kita tahu kan setiap bidang itu punya tantangannya masing-masing.
Mungkin mulai dari teman kita di Dirjen SDA boleh diceritain dikit tantangannya. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi, Direktorat Jenderal SDA kan sesuai namanya ya, sumber daya air. Jadi kita provide air buat masyarakat. Tapi kan kita lagi apa ya mengalami dunia itu lagi mengalami yang namanya perubahan iklim masif lagi. Ada banjir, ada kekeringan, bahkan hujan pun bisa kadang ditunggu nggak datang, tapi nggak ditunggu malah banjir gitu kan, deras. Nah, itu pasti bikin kita lebih ekstra karena contohnya aja pertanian. Kita harus nyari sumber airnya dari mana, nyalurinya gimana, dan jumlah airnya tuh cukup apa enggak. Itu tentu bikin kita harus kerja ekstra dan ekstra capek gitu. Tapi kita harus tetap berkontribusi melayani rakyat agar rakyat, rakyat itu tetap terlindungi gitu. Oke, karena air adalah kunci kehidupan ya Mas ya. Kemudian berikutnya ada juga teman kita dari Bina Konstruksi. Silakan. Ya, terima kasih Mas MC atas kesempatannya. Menurut saya sih benar ya di setiap bidang di PUPR itu pasti punya di PU itu pasti punya tantangannya sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngomongin di bina konstruksi sendiri itu tantangan terbesarnya itu adalah kualitas tenaga kerjanya. Jadi untuk membangun infrastruktur itu kan nggak cuma soal cepat selesai ya kan, tapi juga soal gimana hasilnya bisa aman, berstandar dan bertahan lama. Nah, di sini nih pentingnya punya SDM konstruksi yang kompeten. Masalahnya, jumlah tenaga kerja kita tuh memang banyak, tapi nggak semua punya keterampilan yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan di lapangan. Nah, itu kenapa pembinaan, pelatihan, sampai sertifikasi itu jadi kunci. Nah, harapannya dengan tenaga kerja yang lebih terlatih dan profesional, infrastruktur yang kita bangun ini bisa benar-benar memberi manfaat dan nggak cuma untuk hari ini aja, tapi juga untuk generasi yang akan mendatang. Oke, inovasi tiada henti untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada teman kita dari Sekjen, mungkin bisa diceritain sedikit. Oke, halo-halo. Mungkin kalau dari sisi dari Sekretariat Jenderal ya, sebenarnya tantangan terbesar kita kan sebenarnya lebih kepada aspek koordinasi. Hal itu kenapa? Karena di PU sendiri itu kan sangat luas ya. Maksudnya kita punya banyak berbagai direktorat jenderal, unit kerja, bahkan kita punya banyak sekali proyek strategis nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Mau nggak mau kan hal itu menuntut kita untuk punya sebuah sistem komunikasi yang lebih jelas, cepat, dan juga terstruktur agar setiap kebijakan itu dapat diteruskan secara konsisten hingga ke tingkat pelaksana. Terus apalagi ya selain itu sebenarnya peran administrasi ini juga sangat krusial dalam memastikan seluruh proses berjalan secara efektif mulai dari tata kelola seperti surat menyurat, pengelolaan sumber daya hingga sinkronisasi antar agenda di setiap unitnya. Tanpa koordinasi yang solid, potensi keterlambatan, tumpang tindih pekerjaan, bahkan miskomunikasi bisa meningkat. Oleh karena itu, sebenarnya mekanisme koordinasi ini sangatlah penting untuk membangun koordinasi yang efisien sekaligus menjaga kelancaran komunikasi untuk menjadi prioritas utama di Sekretariat Jenderal. Seperti itu sih. Wih, keren-keren banget sih pendapatnya ya. Kayaknya bisa dibikin film nih, ASN Avenger. Oke, ASN muda punya energi besar. Nah, menurut teman-teman nih, apa yang bisa dilakuin kita, terutama ya sebagai ASN muda, biar kontribusinya itu makin terasa gitu. Silakan buat teman kita dari Ijen. Oke, kalau dari aku simpel aja sih sebenarnya. Kita itu sebagai ASN muda, kita harus berani untuk jadi agen integritas. Mulai dari hal kecil, hal-hal yang biasa kita lakuin, kayak tertib administrasi, tepat waktu saat datang ke kantor, sampai kita tuh harus berani untuk menyuarakan hal-hal yang tidak sehat, praktik-praktik yang kita tahu itu tuh hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu loh. Mungkin itu sih. Iya, lagi-lagi ya integritas tanpa batas. Kemudian yang kedua dari teman di BPSDM, dipersilakan.
Oke, kalau dari aku, kita sebagai ASN muda tuh harus terbuka dan melek teknologi ya. Kayak ikut pelatihan, tingkatin kompetensi kita sebagai ASN, sama jangan berhenti belajar tentunya. Oke, belajar terus mengikuti perkembangan zaman. Eh, lanjut nih, lanjut dari teman kita di DJPI. Dipersilakan. Oke, kalau menurut saya sih sama sih kayak yang sebelum-sebelumnya, sebagai ASN muda kita ya itu harus lebih kontribusi dengan bawa semangat baru, melihat teknologi, kasih ide-ide segar, terus juga belajar lintas bidang supaya kita ya kerjanya tuh kita makin berasa manfaatnya buat masyarakat gitu. Oke, karena semua ujung-ujungnya pakai uang ya Mbak ya. Jadi harus pandai-pandai nih nyari inovasi. Oke, lanjut ke teman kita di SDA. Monggo, monggo. Oke, kalau menurutku sih jadi kayak apa ya? Kita lihat dulu di kita lihat dulu di ASN muda kan berarti poin utamanya adalah pengabdian. Jadi kunci utamanya ya harus cinta tanah air, harus nasionalisme. Nah, salah satu cara mewujudkannya ya dengan kita provide sih, memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kita harus turun ke lapangan, kita tanya mereka, kita survei apa sih yang dibutuhin sama masyarakat sebenarnya. Dan lalu kita rencanakan, kita buatkan, kita berikan kepada mereka biar masyarakat tuh lebih tersenyum lebar dan bisa lebih percaya sama ASN, sama bangsa. Jadi bisa dampaknya juga kembali ke menumbuhkan rasa cinta tanah air dari masyarakat gitu. Keren banget sih. Berarti intinya adalah aspirasi masyarakat harus didengarkan. Kayak gitu. Oke, lanjut dari teman kita di Bina Konstruksi, silakan. Kalau misalnya menurut saya sih ASN muda itu bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya berani menawarkan inovasi, memanfaatkan teknologi digital untuk kerja yang lebih efisien. Terus juga nggak takut belajar dari yang senior-seniornya. Selain itu penting juga buat integritas. Jadi kita bukan cuma kerja cepat, tapi juga kerja benar dan berdampak. Kalau energi muda itu diarahkan dengan tepat, kontribusi kita juga pasti akan terasa buat masyarakat dan juga bangsa. Segitu aja. Oke, berarti jangan sungkan-sungkan buat sharing ilmu ya, baik dari senior ataupun juniornya nanti gitu. Kemudian yang terakhir dari Sekjen, silakan Mbak. Kalau dari aku sendiri, menurut aku kita sebagai ASN muda itu harus menjaga semangat gotong royong dan juga semangat kolaborasi karena di PU kita bukan hanya sekedar bekerja bersama, tetapi juga menjadi satu satuan keluarga besar yang saling mendukung. Itu sih. Oke, luar biasa sekali ya pembicara-pembicara kita ini. Kalau semua ASN muda semangat, berarti jargon kita tuh nggak hanya kata-kata, tapi bisa diwujudin dalam aksi nyata gitu ya. Oke, ngomongin soal harapan dan pesan nih buat bangsa. Eh, sekarang aku minta satu statement deh, satu kalimat singkat gitu. Apa sih harapan teman-teman ini sebagai ASN PU buat bangsa gitu? Oke, kalau dari aku ya, aku ini ingin bilang banget nih, satu kalimat. Pembangunan bersih harus tanpa korupsi. Betul nggak? Betul sekali. Ya, oke. Itu tadi dari temen Ijen. Sekarang lanjut ke temen di BPSDM. Silakan, Mbak. Kalau dari aku singkat aja sih. ASN cerdas, masyarakat sejahtera. Yoi, keren, keren, keren. Kalau dari temen di pembiayaan infrastruktur gimana nih? Oke, harapan singkatnya sih pembangunan berkelanjutan untuk generasi masa depan.
Mantap, mantap, mantap. Sekarang teman-teman dari SDA boleh. Kalau dari aku ya, air untuk kehidupan, wujudkan ketahanan pangan untuk bangsa. Wih, mantep banget tuh, sesuai sama visi presiden kita sekarang ya. Oke, dari teman-teman dari Bina Konstruksi silakan. Harapan dari Bina Konstruksi itu dapat mencetak SDM konstruksi yang kompeten dan berdaya saing untuk mendukung infrastruktur berkualitas unggul. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, sekarang terakhir nih dari teman-teman di Sekjen. Dari kami sendiri yaitu koordinasi kuat, pelayanan optimal. Wih, tepuk tangan dong, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, ya luar biasa sekali ya. Makasih banyak buat teman-teman narasumber kita hari ini. Dari diskusi ini kita banyak belajar bahwa peran ASN PU nggak hanya soal teknis, tapi juga soal integritas, kualitas SDM, pembiayaan cerdas, pengelolaan air, kualitas konstruksi, dan koordinasi yang solid. Kalau semua ini jalan beriringan nih, bisa bersinergi jadi satu, mungkin kita benar-benar bisa mewujudkan Indonesia maju sesuai visi Presiden. Seperti itu. Baik, sebelum ditutup boleh nih kita jargon dulu nih, yel 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 yel. Oke, oke. Seperti biasa ya. Kementerian PU. Tiga Tiga puluh Tiga membangun bangun negeri negeri untuk untuk rakyat. rakyat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.